Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Semoga kita dalam keadaan sehat terus ya. Di video kali ini, kita akan membahas praktek lanjutan dari video sebelumnya, yang pastinya tentang praktek jaringan komputer. Sekarang teman-teman silakan persiapkan tools paket tracernya, dan jika sudah siap, kita langsung coba prakteknya. Yuk! Sekarang kita masuk ke praktikum kedua tentang IP root. Nah, tapi sebelum kita masuk ke IP root, kita harus bahas dulu tentang default gateway, karena ini akan nyambung dengan IP root. Jadi, default gateway itu adalah router yang digunakan oleh host untuk berkomunikasi dengan host lain di jaringan yang berbeda. Jadi, teman-teman harus paham konsep dari router ya, atau dari penggunaan jaringan MAN atau WAN. Jadi, kalau kita ingin berkomunikasi dari satu jaringan ke jaringan yang lain, harus menggunakan alat yang namanya router. Nah, router yang digunakan oleh host untuk berkomunikasi dengan host-host yang lainnya yang di luar jaringan tersebut, maka harus menggunakan alamat gateway. Nah, ini yang disebut dengan default gateway tersebut. Contohnya seperti ini. Kalau saya ingin berkomunikasi dari komputer atau PC Dika ke PC Erik, yang notabene sudah berbeda jaringan, maka harus menggunakan router. Cuman permasalahannya adalah PC Dika harus tahu gateway dari host tersebut apa, atau gateway dari jaringan yang ada dimiliki oleh PC Dika itu yang mana. Nah, di sini kadang-kadang ada yang terbalik ya, karena kan router itu dia punya dua interface A dan interface B. Salah satu interface itu terhubung ke jaringan PC Dika, kemudian yang satunya lagi interface terhubung ke PC-nya Erik. Nah, ini sering ketukar. Ketika mahasiswa mencoba menentukan default gateway-nya, malah interface yang terhubung ke PC Erik yang dijadikan gateway-nya. Yang benarnya adalah gateway atau default gateway dari PC Dika itu adalah interface terdekat atau interface yang terhubung langsung melalui jaringan PC Dika tersebut. Maka IP dari interface tersebut akan menjadi default gateway bagi PC-PC yang ada di jaringan PC Dika. Jadi contohnya seperti ini. Ya, konfigurasi dari PC Dika adalah kita tinggal menambahkan default gateway. Maka dari PC Dika itu akan bisa berkomunikasi langsung ke PC Erik. Nah, sekarang untuk prakteknya kita coba untuk menambahkan IP address atau gateway, alamat gateway di masing-masing router. Untuk kasusnya teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk jaringan PC Dika saya menggunakan jaringan 192.168.0.0 prefix 24, sedangkan untuk jaringannya PC Erik itu di 10.0.0.0 prefix 8. Oke, sekarang kita akan coba untuk memasukkan IP address dari masing-masing interface. Caranya adalah dengan masuk ke privilege mode dengan mengetikkan enable. Setelah itu kita masuk ke configuration terminal. Terus kita masuk ke interface-nya dulu, salah satu interface-nya misalkan masuk ke gig 000. Setelah itu kita tinggal input IP address-nya dengan perintah IP address. Kemudian kita tentukan alamat gateway-nya 192.168.0.1. Ini contoh di jaringan saya. Kemudian subnet busnya 255.255.255.0. Ini adalah prefix 24. Oke, sudah. Kemudian jangan lupa, ini sekali lagi jangan lupa ya, no shutdown. Baik kita bisa mengaktifkan link dari interface tersebut. Oke, sudah up. Oke, kemudian kita keluar dari interface gig 000. Sekarang kita masuk ke interface gig 001. Kemudian kita input alamat gateway-nya. Untuk interface gig 001 itu 10.0.0.1
netmasknya adalah Prefix 8, itu kelas A, teman-teman mungkin masih ingat ya, 255.0.0.0. Oke, sudah, kemudian kita ketikkan no shutdown. Oke, sudah ganti status menjadi up. Sip. Oke, ketika kita sudah lihat atau sudah menambahkan IP gateway dari masing-masing interface atau masing-masing jaringan tadi, maka kita harus masukkan default gateway-nya sesuai dengan interface-nya masing-masing. Oke, untuk PCDK gateway-nya adalah 01. 01 ini adalah IP yang ada di interface ini. Kemudian untuk PC Eric kita ganti atau kita tambahkan default gateway-nya yaitu 10.0.0.1. Ini adalah IP address dari interface router 0 gig 001. Itulah menjadi default gateway-nya. Kalau sudah, kita tinggal coba ping dari PCDK ke PC Eric. Kita ping 10.0.0.2. Dan hasilnya adalah replay. Artinya, PCDK sudah bisa berkomunikasi dengan PC Eric. Nah, ini adalah penjelasan tentang default gateway. Nah, bagaimana nih prakteknya? Apakah ada kendala? Kalau misalkan ada kendala atau ada masalah atau ada error, teman-teman bisa komentar ya, kasih komentar di kolom di bawah ini. Sekian video praktek kali ini, kita ketemu lagi di video praktek jaringan komputer berikutnya. Sehat-sehat terus, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.